Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman sekalian, dan selamat malam Pak Roberto. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok Culture akan mempresentasikan pembahasan dari Jombot kita. Mungkin yang akan memulai presentasi ini adalah rekan Freddy Amidjaya. Saya persilahkan waktu dan kesempatannya. Ya, selamat malam Pak semuanya. Di sini bakal ngebahas tentang komponen of culture atau budaya organisasi yang di buku tuh menurut Edgar Sen. Di sini Edgar Sen itu membagi jadi 3 bagian utama. Yang pertama itu artefak, yang kedua belief values, dan yang ketiga basic underlying assumption. Jadi ketiga hal ini tuh berkaitan erat dengan perkembangan pembelajaran perubahan terencana organisasi gitu Pak. Jadi hal ini tuh jadi pertimbangan untuk planning suatu organisasi buat kedepannya. Jadi nggak bisa Jadi buat melakukan perubahan tuh terencana harus mempertimbangkan dari 3 aspek ini. Coba. Jadi di dalam satu implementasi dari culture menurut Sein itu ada yang dikatakan sebagai culture framework ya, di mana di sini ada terdiri atas artifacts, kemudian juga ada belief and value, dan kemudian juga ada basic underlying asumsi. Nah, itu yang merupakan bagian daripada komponen daripada culture atau budaya yang didefinisikan oleh Sein. Di dalam artefak di sini ada beberapa hal, yaitu ada arsitektur, kemudian teknologi, kemudian gaya, dan kemudian ritual dan upacara serta kursus seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Freddy. Dan kemudian yang berikutnya yang akan mempresentasikan tentang belief and value, saya serahkan kepada rekan Sartika. Silakan untuk bisa dilanjutkan. Beliefs and value adalah ide atau pemahaman yang dipegang oleh tiap anggota tentang pekerjaan mereka. Anything else? Mbak Sartika. Ya, jadi di dalam belief and value di sini tadi yang sempat dikatakan oleh rekan Sartika bahwa adalah merupakan satu pemahaman yang dipegang oleh setiap anggota tentang pekerjaan mereka yang berkaitan dengan nilai yang ada di dalam satu organisasi. Ya, termasuk di dalamnya adalah hasil yang baik yang dibayar, dan kemudian ambil tanggung jawab pribadi, dan kemudian challenge and proposal. Nah, ada beberapa bagian daripada belief and value di sini. Sebagai contoh kasusnya, kita mengangkat tentang IKEA, di mana di dalam satu proses IKEA ya, itu mereka menuliskan tentang keyakinan dan nilai-nilai mereka untuk membantu dari karyawan atau anggota baru pada saat ketika bergabung atau masuk di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk basic underlying asumsi mungkin akan disampaikan oleh rekan Andri Pertiwi. Silakan untuk Andri Pertiwi bisa mempresentasikan mengenai basic underlying asumsi.
Basic and extension pemahaman atau filosofi mendasar yang tertanam dalam pikiran tiap individu sebagai jalan atau cara untuk bekerja sama. Terus ada winner to save, consumer to service as a business. Our business is to help people with X problem live better, discontented, and people can make mistakes as long as they learn from them. Itu tuh menjelaskan tentang bagaimana kita bekerja sama terhadap perusahaan, terus membangun setiap jadi memang di sini untuk basic underlying itu adalah bagaimana kita membangun satu filosofi ya dari satu perusahaan. Nah, di mana untuk satu perusahaan itu mereka pasti memiliki satu identitas atau memiliki satu karakteristik yang mungkin berbeda dengan karakteristik dari perusahaan yang lain. Nah, oleh karena itu maka di dalam culture yang didefinisikan oleh Sein di sini untuk bagian daripada basic underlying assumption itu adalah merupakan bagaimana untuk bisa menerapkan satu nilai-nilai atau filosofi yang ada di dalam perusahaan kepada seluruh komponen dan juga bagian daripada perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya Charles Handy di sini lahir pada tahun 1932 di Ireland. Dia juga memberikan satu konsep tentang bagaimana satu organisasi itu budaya dalam satu organisasi. Di antaranya adalah ada power, kemudian yang berikutnya juga ada penugasan atau task culture, kemudian juga ada person culture atau budaya dalam perseorangan, dan kemudian yang berikutnya yaitu tentang aturan. Nah, oleh karena itu Charles Handy di sini melengkapi dari apa yang sudah ditekankan oleh dari apa yang sudah direferensikan oleh Charles Handy ini, maka Sein membuat beberapa nilai-nilai culture yang ada di dalam satu organisasi. Nah, kemudian di sini juga ada di sini juga ada beberapa komponen yang menjadi pendukung daripada sebuah culture dari satu perusahaan. Ya, diantaranya adanya power distance, yang adalah merupakan sejauh mana orang akan menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan atau didistribusikan secara tidak merata dalam satu organisasi atau satu perusahaan. Dan kemudian yang berikutnya juga ada individualisme, yaitu di mana sejauh orang bisa mengambil satu tanggung jawab untuk diri sendiri atau satu kelompok yang ada di dalam satu organisasi tersebut. Dan kemudian juga ada maskulinitas, yaitu sejauh mana orang menilai kinerja dan status yang berasal dari kualitas hidup dan kepedulian terhadap orang lain. Dan kemudian juga ada necessary avoidance, ya, di mana sejauh ini orang bisa mengembangkan mekanisme untuk menghindari ketidakpastian di dalam satu organisasi. Dan kemudian juga ada orientasi jangka panjang atau long term orientation. Itu adalah merupakan sejauh mana orang bisa menghargai tujuan jangka panjang dan memiliki pendekatan pragmatis dari satu organisasi, dan juga bagaimana untuk perencanaan dalam satu jangka pendeknya. Nah, dari satu bagian untuk proses culture yang dikembangkan oleh Sein ini terdapat keterbatasan yang yaitu diantaranya adanya pemaksaan budaya, di mana ketika bagian daripada orang-orang yang masuk dalam satu organisasi memiliki satu culture atau budaya yang berbeda-beda dan mereka memiliki satu latar belakang yang berbeda-beda, maka mereka harus bisa menerima terhadap budaya ataupun tradisi yang berada di dalam satu organisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidaknyamanan munculnya monoculture. Jadi
karena dia di dalam satu organisasi atau budaya yang ada di dalam satu organisasi itu sudah ditentukan, maka secara otomatis seluruh komponen dalam organisasi tersebut mereka terlibat di dalam satu mensukseskan daripada budaya tersebut untuk bisa menjadi satu brand atau menjadi satu citra dari satu organisasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah meremehkan elemen. Nah, di mana di sini ada beberapa keterbatasan daripada culture yang dikembangkan oleh Saint, maka ada terkadang satu elemen yang lain dan akan melemahkan elemen yang lainnya. Ya, diantaranya misalkan di sini terdapat satu proses seperti ritual atau upacara ya di dalam satu organisasi, yaitu mungkin bisa juga menjadi satu pembatasan terhadap elemen yang lain yang ada di dalam satu organisasi tersebut. Padahal di dalam sebuah organisasi tersebut itu terdapat banyak atau multi elemen yang berjalan di dalamnya. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari kelompok culture untuk pembahasan dari culture yang dikembangkan oleh Saint pada pembahasan malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Roberto, dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Roberto dan teman-teman sekalian. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, ada Nanda, Dave, Fania, Evander, sama Elvin yang akan menjelaskan tentang types of culture. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dave. Silakan Dave. Di dunia pekerjaan terutama ya, mungkin kita kenal dengan competing values framework. Jadi kayak ada beberapa framework, anggaplah kita anggap seperti kotak begitu ya. Kotak di mana kita harus saling berkompetisi, saling berusaha, untuk menjadi yang lebih baik lah, menjadi yang terbaik. Nah, tapi dalam kompetisi itu ada nilai-nilainya, ibaratnya seperti itu. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai nilai rasional goal sama internal. Nah, mungkin untuk yang pertama saya akan mulai dari internal. Internal itu kita kalau misalnya dalam sebuah perusahaan bisa kita ibaratkan itu internal itu urusan dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi ibaratnya itu kayak bagaimana si perusahaan itu bisa menyelesaikan masalah dalam perusahaan itu sendiri gitu. Seperti ibaratnya misalnya yang sederhana deh, misalnya gaji karyawan misalnya belum terbayarkan misalnya. Itu kan masalah internal. Nah, bagaimana orang-orang dalam internal perusahaan bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga tujuan bersama bisa tercapai gitu. Itu simpelnya. Kalau untuk rational goal itu untuk secara besarnya, maksudnya seperti ini. Jadi sama-sama ibaratnya perusahaan punya tujuan bersama gitu. Tujuan bersama yang ingin dicapai oleh bersama. Artinya kan berarti kan anggaplah setiap karyawannya itu harus bergandengan tangan, harus saling rangkul-merangkul, fokus sama tujuan itu gitu. Jadi kan nggak bisa fokus sama kepentingan pribadi-pribadi kan. Semuanya kan mau nggak mau kan harus fokus sama tujuannya perusahaan. Seperti misalnya kalau dalam sebuah perusahaan secara besar misalnya sebuah pabrik misalnya ada 2 buah pabrik memproduksi barang yang sama. Nah, salah satu pabrik kan pasti memiliki tujuan gimana biar produknya itu lebih laris dari perusahaan lawan gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu simpelnya yang bisa saya jelaskan sedikit. Untuk selanjutnya boleh dijelaskan oleh Saudara Nguragede atau Nanda. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan di bagian human relation. Itu orang yang menerapkan nilai hubungan interpersonal informal. Mereka itu memiliki faktor motivasi yang meliputi kekompakan dan keanggotaan. Contohnya
mereka memiliki karakter yang loyalitas dan tradisi, lalu hangat dan peduli, dan juga ada karakter kekompakan dan semangat itu. Biasanya mereka ada di bagian mentor dan fasilitator. Selanjutnya di bagian open system. Open system ini mereka yang melihatnya sebagai turbulen, membutuhkan kepemimpinan dan kewirausahaan dan berlaku yang fleksibel dan responsif. Nah, di sini mereka itu open system ya, maksudnya terbuka gitu. Biasanya mereka memiliki karakter yang mengambil risiko, lalu membuat sebuah inovasi dan pengembangan yang bertumbuh dan mengakuisisi sumber daya. Biasanya mereka itu ya seperti inovasi tadi, mereka adalah seorang inovator atau broker. Ya, mungkin itu dari saya, dilanjutkan oleh Saudara Evander. Baik. Baik. Charles, saya mulai dari mana? Operational Organization Culture, yaitu terdiri dari 4 dimensi culture. Yang pertama adalah power, budaya di mana aktivitas sesuatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Dan yang kedua adalah role, budaya yang mengacu pada pendelegasian tugas dan tanggung jawab ke beberapa bagian sehingga tidak terpusat pada seseorang atau kelompok tertentu. Dan task, salah satu budaya yang fokus kegiatannya untuk menyelesaikan sebuah tugas atau proyek dengan menggunakan cara apapun yang sesuai. Dan yang terakhir, personal, budaya yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dapat dipengaruhi latar belakang pendidikan atau lingkungan. Ya, baik. Mungkin saya di sini bisa menambahkan sedikit untuk mengenai 4 pilar Charles Sandys. Dia itu ada 4, yaitu power, role, task, dan personal. Yang power itu lebih gampangnya adalah saat di mana aktivitas perusahaan itu dipengaruhi oleh suatu kelompok atau seseorang yang punya jabatan atau kekuatan di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau role itu, dia contohnya adalah pendelegasian tugas. Jadi, misalnya bagi-bagi tugas. Ada divisi A, divisi B, divisi C. Nah, itu dibagi-bagi dengan tugas-tugas yang berbeda. Kalau task itu adalah yang terpenting, tugas-tugas yang sudah diberikan itu selesai dengan cara apapun. Dan yang keempat, itu ada personal. Personal itu adalah bagaimana dalam suatu organisasi itu meliputi dari berbagai macam, terdiri dari beberapa orang yang mempunyai berbagai macam budaya pribadi, seperti kita dalam mengerjakan kelompok manajemen umum ini misalnya, terdiri dari 4 orang. Nah, 4 orang ini masing-masing punya latar belakang pendidikan atau lingkungan yang berbeda-beda. Jadi, setiap orang punya keunikannya sendiri dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Itu barangkali dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Be strong.